yang selalu mengalir, kasih-Mu yang selalu meluap bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, tak dapat kami membalas kasih-Mu selain hanya dengan memuji dan menyembah. Kuasa-Mu
Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu sehingga kami boleh ada pagi ini. Kami minta berkat-Mu Tuhan. Kami minta jamahan firman-Mu menjamah hati kami. Mari Roh Kudus berkaryalah atas kami, umat-umat kepunyaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar? Haleluya. Ya. Puji Tuhan, COVID terus membaik kasusnya di kota kita maupun di bangsa kita, ya. Kita doakan terus. Dan saya melihat ekonomi juga sudah mulai menggeliat sedikit, mulai bergerak, ya. Ada hotel-hotel yang mulai terisi. Ini menolong banyak orang, saudara, ya. Haleluya. Nah, tanggal 6 Oktober ini kita akan mengadakan training Healing on the Streets angkatan ke-18. Ada dari Pak Joko, ya, Bu Susi ikut, namun mayoritas dari luar, bahkan ada 2 orang dari Jakarta yang mengikuti training ini. Saya mohon saudara doakan, ya, agar training ini bisa memperlengkapi orang-orang dipakai Tuhan. Haleluya. Nah, seminggu yang lalu saudara, kalau saudara masih ingat, hari Selasa itu gereja kita mengadakan seminar, yaitu seminar tentang benarkah orang percaya diangkat sebelum masa antikris. Mungkin ada beberapa yang ikut, cuman setahu saya mayoritas yang ikut itu dari luar gereja. Dan isinya itu cukup mengejutkan banyak orang, ya. Lalu kita upload di YouTube. Nah, di luar dugaan juga ternyata yang melihat di YouTube itu banyak, ya, lebih dari 600 orang. Padahal saudara tahu anggota gereja kita itu kan sedikit, ya. Jadi pastinya dilihat oleh banyak orang, bahkan ada banyak komentar datang dari luar kota. Ada beberapa gembala yang menghubungi saya secara pribadi, minta diberi materinya karena mereka merasa ingin untuk membagikan kepada jemaat di kotanya masing-masing. Jadi saya kasih aja materinya. Toh itu kan firman Tuhan, milik Tuhan, ya. Jadi semakin banyak orang mendengar, semakin banyak orang mengerti akan kebenaran, ya pastinya akan memuliakan Tuhan, gitu, ya. Jadi kalau ada dari saudara punya teman-teman yang kebetulan juga melihat seminar itu dan tertarik, saudara bisa sampaikan kepada beliau, bisa mendapatkan materinya secara gratis. Boleh dikhotbahkan di mana-mana, ya. Bagi saudara yang belum lihat, saudara bisa lihat di YouTube, di channel gereja kita. Nah, tapi ada satu hal yang waktu itu mengganggu pikiran saya, ya. Karena ada beberapa dokter yang hadir, kawan-kawan dari Dr. Oli hadir, ikut menyaksikan seminar itu. Dan ketika seminar selesai, kita ada sedikit fellowship di luar sana, ngobrol-ngobrol. Ada seorang dokter berkata begini, aduh, masuk masa antikris itu kok mengerikan, ya. Jadi orang Kristen mengerikan di masa itu, gitu, ya. Saya jadi kepikiran terus nih. Saya berpikir jangan-jangan dokter ini pulang dari seminar nggak bisa tidur, saudara. Ya, melihat, karena memang waktu itu kita kupas sedikit apa yang terjadi di dalam masa antikris, ya. Ada aniaya, ada kesulitan-kesulitan. Dan rupanya dokter ini terganggu, gitu, ya. Mungkin juga ada beberapa dari saudara mengalami hal serupa. Oleh karena itu pagi ini saudara, saya ingin membagikan sesuatu supaya kita mendapat sebuah gambaran yang lebih jelas tentang masa antikris. Tapi khususnya tentang apa yang Tuhan kerjakan. Ya, saya tidak akan bicara mengenai apa yang antikris kerjakan. Itu nggak perlu dipikirin lah. Tapi apa yang Tuhan kerjakan di dalam masa itu. Supaya saudara mendapat gambaran dan saudara merasa nggak horor, gitu, ya. Mari kita perhatikan 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Saya percaya saudara sering kali membaca ayat ini. Tapi saya bacakan ulang saudara, karena ada penekanan di kata tertentu. Bunyinya demikian. Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu apa yang terjadi? Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, inilah yang disebut pengangkatan. Dan ini kita tahu melalui pengajaran yang diberikan di gereja kita bahwa ini terjadi setelah masa antikris. Setelah, ya. Ada dua hal yang terjadi. Pertama kebangkitan, lalu pengangkatan. Nah, saudara perhatikan, dari kata ini sebenarnya Tuhan tuh memberikan satu informasi yang baik. Artinya saudara, janganlah kita berpikir kalau kita masuk masa antikris, kita ini akan disiksa, dipenggal mati begitu. Enggak seperti itu saudara. Dikatakan ada yang masih hidup diangkat. Kalau semua mati kan tidak perlu ada pengangkatan, yang perlu adalah kebangkitan. Saudara mengerti? Artinya tidak semua orang yang masuk masa antikris itu menjadi martir. Mati sebagai martir. Martir itu adalah orang yang mati dalam mempertahankan iman, saudara. Tapi ada orang-orang yang diluputkan. Perhatikan ya, diluputkan. Diluputkan dari apa? Tentunya dari penganiayaan antikris. Jadi kalau saya mau bagi ya, ini kalau saya mau bagi. Sebetulnya orang Kristen yang masuk masa antikris itu terbagi menjadi dua kelompok. Satu adalah kelompok yang memang diizinkan mengalami penganiayaan, bahkan sampai menjadi martir. Yang kedua adalah yang diluputkan. Artinya kelompok kedua ini akan tetap hidup sampai antikris habis masa kuasanya. Dan kelompok kedua ini yang nantinya akan mengalami pengangkatan. Saudara mengerti? Ya, supaya nggak horor banget loh, masuk mati deh, pokoknya masuk mati aja gitu. Nggak seperti itu saudaraku ya. Nah itu yang pertama, tangkap satu hal. Nah, yang kedua, perhatikan. Matius 24 ayat 16. Kita tahu Matius 24 adalah perbincangan yang terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya. Di mana Yesus memberitahu kepada murid-muridnya apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, ketika antikris berkuasa dan ketika penganiayaan mulai terjadi, Yesus itu memberi petunjuk. Khususnya kepada orang-orang percaya yang tinggal di daerah Yudea. Artinya ini orang-orang yang ada di daerah di Israel. Khususnya di wilayah Yudea. Kalau saudara mau tahu Yudea ya, kalau saudara punya Alkitab tuh Alkitab yang lama ya, bukan Alkitab elektronik, saudara buka atau kan saudara boleh search di internet, maka saudara akan dapati Yudea itu di sebelah mana. Nah Yesus bilang orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Maksudnya apa saudara? Tuhan Yesus mau bilang sama Anda dan saya, ada tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh antikris. Halo? Ya, janganlah kau berpikir ketika antikris berkuasa seluruh dunia ya, sampai yang paling ujung sana dikuasai oleh antikris. Enggak. Ada tempat di mana yang tidak terjangkau. Oleh karena itu Yesus memberi perintah kepada orang percaya yang tinggal di Yudea, kamu lari ke pegunungan. Kenapa? Karena di sana mereka akan terhindar. Nggak mungkin toh Yesus memberi perintah lari ke pegunungan untuk tetap mati juga dikejar antikris. Kan nggak mungkin. Artinya di tempat-tempat tertentu ada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh antikris. Saya berasumsi ya, ini pikiran saya bukan dari Alkitab. Daerah-daerah yang tidak terjangkau itu adalah daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas teknologi. Saudara ingat ada tanda di tangan dan di dahi yang nantinya akan bisa dipakai sebagai alat transaksi keuangan. Dan kalau itu dipakai, itu butuh fasilitas teknologi. Paling tidak internet. Betul nggak? Ya, makanya kalau sekarang nih, kita mau transaksi keuangan cukup dengan HP.
tapi tetap juga butuh fasilitas internet. Bedanya sekarang, waktu itu dipindah aja ke dahi, dipindah aja ke sini, udah nggak mungkin Anda ketelisut lagi, dicuri orang, dan nggak mungkin, jauh lebih aman. Tapi tetap perlu fasilitas teknologi. Jadi saya berpikir bahwa tempat-tempat yang tidak terjangkau itu tidak ada fasilitas teknologi. Sehingga tidak bisa mendeteksi keberadaan saudara. Ya, di sini kan ada GPS juga, ya. Kalau saudara masuk, apalagi sekarang nih ya, masuk mall, ada yang namanya fasilitas peduli lindungi. Kalau saudara nggak punya di HP nggak bisa masuk loh, betul nggak? Kenapa? Karena waktu Anda scan di situ, pemerintah tahu keberadaanmu ada di dalam mall itu. Apakah engkau sakit? Apakah engkau sehat? Tahu itu di situ. Oh, di dalam mall ini ada orang-orang sehat atau ada orang-orang sakit begitu. Ya, itu jadi artinya begini. Hari ini sebenarnya teknologi sudah memungkinkan apa yang ditulis dalam Alkitab tentang kekuasaan dari antikris. Perhatikan, ada tempat-tempat yang tidak terjangkau. Amin, saudaraku. Ya, jadi istilahnya lah ada tempat untuk melarikan diri. Haleluya. Makanya saudara, kalau bangun rumah ya, jangan bagus-bagus, jangan mewah-mewah. Nanti saudara ngeman mau ninggalkan. Aduh, saya habis 10 M itu bangun itu, terus saya tinggalkan gitu, eman kan saudara ya. Haleluya. Yang ketiga, mungkin saudara berpikir, loh Pak, bagaimana dengan yang kita butuhkan setiap hari? Bagaimana dengan yang kita makan, minum, dan kita pakai? Ya, makanan dan pakaian, atau mungkin sepatu dan segalanya. Saudara, saya mau katakan, di masa antikris, itu ada yang namanya pemeliharaan ilahi. Ya. Yesus tidak akan menyuruh Anda lari ke pegunungan hanya untuk mati kelaparan di sana. Saudara nangkap? Tapi Yesus juga tahu kebutuhanmu dan dia akan lakukan hal yang bisa engkau tercukupi. Saudara masih ingat bagaimana Tuhan memberi makan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun saudara, bukan di kota Malang. Dia buat roti turun dari langit. Betul nggak? 40 tahun, terus menerus. Ini mah cuma 3,5 tahun saudara. Ya, jauh lebih singkat. Saudara masih ingat bagaimana Elia diberi makan oleh Tuhan di masa kekeringan. Dan Tuhan kirim apa? Seekor burung gagak membawa makanan buat si Elia. Sehingga Elia tidak sampai kelaparan. Haleluya. Bagaimana dengan yang kita pakai? Pakaian? Lupa kalau pakaiannya rapuh Pak, robek. Terus gimana Pak? Haleluya. Coba kita lihat satu ayat yang menarik ya. Di Keluaran 29 ayat 5. Deuteronomi ini apa di Keluaran ya? Ulangan, oke. Bunyinya begini. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Dikatakan apa? Pakaianmu tidak rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Artinya apa? Tuhan buat pakaianmu, sepatumu, sandalmu bertahan bahkan sampai selesai. Cuma ruginya Anda nggak bisa ganti model gitu aja ya. Jadi ya sepatunya ya itu terus, tapi yang pasti bisa terus dipakai saudaraku. Bagaimana dengan yang kita makan? Nah ini kebetulan nih Pak Jumain, Bu Prapti ini hadir ya. Saudara, seperti seorang janda yang dilipat gandakan tepung dan minyaknya. Hari ini di masa kita hidup Tuhan lakukan dalam mujizat dalam kehidupan Pak Jumain dan Bu Prapti ya. Bu Prapti masih dulu utang kesaksian ya, katanya mau menyaksikan bagaimana beras itu enggak habis-habis. Betul ya Bu ya? Haleluya. Tuh, betul katanya. Oh, mantap. Bapak harus kasih kesaksian nanti ya, atau waktu di sini. Haleluya. Saudara, kita ini gereja yang diberi anugerah. Kenapa? Kita bukan saja bercerita tentang kebesaran Tuhan. Tuhan izinkan kita mengalami dan menyaksikannya secara langsung. Apakah saudara masih sangsi Tuhan tidak bisa memeliharamu di dalam masa antikris? Oh, no saudara. Tuhan pasti bisa.
Ya, itu yang ketiga, ada pemeliharaan ilahi. Yang keempat, mari kita lihat Wahyu 16 ayat yang kedua. Ini demikian. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Saudara, ini peristiwa terjadi ketika cawan murka Allah dicurahkan ke bumi. Kalau saudara ingat di dalam kitab Wahyu, ada 7 materai yang dibuka, ada 7 sangkakala yang ditiup, ada 7 cawan murka yang dicurahkan ke bumi. Dan ketika cawan murka yang pertama dicurahkan, apa yang terjadi? Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Perhatikan, bisul atau penyakit yang berbahaya itu menimpa atau menulari atau menjangkiti siapa? Orang yang pakai tanda binatang. Sementara orang yang tidak punya tanda binatang tidak dijangkiti. Mereka adalah orang-orang percaya yang setia. Mereka tidak terjangkit oleh penyakit yang dicurahkan pada cawan murka. Ini bicara apa tuh saudaraku? Di masa antikris ada perlindungan ilahi terhadap wabah penyakit. Halo? Saudara, pada zaman itu ya, saya kasih ilustrasi sedikit. Saudara pakai masker nggak pakai masker? Saudara divaksin nggak divaksin? Saudara keluar rumah atau terus tinggal di dalam rumah selama 24 jam. Ketika saudara punya tanda itu, saudara tetap akan terjangkit. Saudara mengerti? Karena saudara punya tanda itu. Tapi bagi saudara yang tidak memiliki tanda itu, apapun, dimanapun, situasi apapun saudara berada, penyakit itu tidak bisa menulari saudara. Ini kata firman loh. Jadi yang keempat, di dalam masa antikris itu terjadi perlindungan ilahi. Wow, dahsyat men gitu ya, haleluya. Yang kelima, ini saya akan membagikan 25 ya, jadi ini baru kelima saudara. Siap-siap jam 12 selesai. Enggak, saya bercanda. Yang kelima, saudara, memang Alkitab mengatakan ada sekelompok orang percaya yang diizinkan teraniaya. Mereka mati mempertahankan imannya menjadi martir. Perhatikan, mereka itu bisa jadi martir karena dipilih oleh Tuhan. Nah, ingat baik-baik kata dipilih ini. Artinya apa? Artinya Anda tidak bisa jadi martir kalau tidak dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu di dalam dunia kerohanian, mati mempertahankan iman itu seringkali disebut karunia martir atau anugerah martir. Kenapa? Karena itu adalah hasil pemberian. Itu hasil kedaulatan Allah. Memilih ya. Allah melihat Nike dan dia, aku memilih engkau. Aku mengasihi engkau. Nah itu namanya pilihan. Anugerah yang besar gitu ya. Kalau Nike enggak dipilih jadi martir, mau disiksa model apapun, enggak bakal mati saudara. Beneran. Jadi jangan takut nih. Kalau kamu enggak dipilih, mau digodok, mau ditusuk-tusuk, mau dibakar. Loh ini fakta loh saudara. Saudara ingat, ada ada 3 orang ya, namanya Sadrak dan kawan-kawan. Itu dilempar ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Yang enggak mati juga. Bahkan dikatakan apa? Bajunya pun juga enggak terbakar. Saudara masih ingat ada seorang yang sangat terkenal namanya Daniel. Dilempar ke tempat singa, goa singa di mana singanya sudah sekian lama enggak dikasih makan. Mati enggak? Ya enggak mati juga gitu loh. Salah satu murid Yesus
yang menulis kitab Wahyu, namanya Yohanes. Saudara tahu nggak? Kenapa dia sampai dibuang ke Pulau Patmos? Itu sebetulnya kan satu buah kekecewaan dari pemerintah Roma. Kenapa? Si Yohanes ini dimasukkan ke minyak yang mendidih. Istilah kasar digoreng gitu ya, kayak ayam goreng. Breng gitu ya. Tapi nggak mati-mati juga. Akhirnya apa? Dia dibuang ke Pulau Patmos. Kenapa? Nggak dipilih jadi martir, saudara. Tangkap ini baik-baik, saudaraku. Engkau tidak bisa menjadi martir kalau Tuhan tidak berkasih karunia kepadamu. Ada seseorang bertanya kepada saya, Pak, apa sih alasan Tuhan memilih seseorang menjadi martir? Nah itu saya nggak bisa jawab, saudara. Alasannya apa saya nggak tahu. Dan Alkitab tidak mengatakan alasannya. Tapi ada satu hal yang saya percaya, alasannya pasti mulia. Dan pastinya orang yang dipilih menjadi martir, upahnya itu luar biasa. Alkitab mengatakan salah satunya, dia akan memerintah bersama Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara. Jadi tangkap saudaraku, martir itu pilihan Tuhan. Dia yang menentukan. Tapi ada satu hal yang menarik yang ditulis dalam Alkitab. Ada seorang martir yang bernama Stefanus. Kalau saudara baca itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Boleh dibaca di rumah nanti. Kenapa saya sebut menarik saudaraku? Karena Alkitab mencatat bagaimana atau apa yang terjadi manakala si Stefanus itu masuk ke detik-detik terakhir menjelang kematiannya. Gitu. Saya ini pernah dikirimi oleh seorang kawan, saudara. Satu buah video melalui WhatsApp, di mana di situ ditunjukkan ada satu rekaman dokumenter, ada seorang pemuda dan pemudi, ya ada 2 atau 3 orang waktu itu, 2 atau 3 orang, itu dianiaya sampai mati dan yang membuat mereka mati itu dibakar. Saudara, saya nggak tahan. Saya nggak berani lihat sampai terakhir, saudara. Mengerikan, saudara. Tapi mereka akhirnya setia tetap. Jadi sampai mereka meninggal, mereka tetap mempertahankan imannya. Nah ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul tentang kehidupan Stefanus. Ya coba kita lihat bagian terakhir aja. Mulai ayat ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jadi Stefanus itu diseret keluar kota, keluar kota, lalu setibanya di sana orang-orang yang ada mengambil batu dan melempari Stefanus sampai mati. Ada satu informasi yang menarik, saudara. Ayat ke-55 itu berbunyi begini. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa, saudaraku? Stefanus bisa bertahan dari aniaya yang membawanya kepada kematian, tapi tetap setia memegang imannya karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Saudara nangkep ya? Artinya begini, seorang martir hanya bisa tuntas menjadi martir kalau ada karya Roh Kudus. Jadi ketika Allah memilih seseorang untuk menjadi martir, supaya orang itu bisa menuntaskan kasih karunia-Nya itu, ada Roh Kudus yang memampukan dia. Karena kalau kita boleh jujur, Anda dan saya ini mungkin gak mampu sampai ke sana. Kecuali Roh Kudus yang memampukan kita. Saudara tangkap? Artinya apa? Artinya begini, saudaraku.
Di zaman antikris, di mana ada banyak orang menjadi martir, itu berarti ada penyertaan Roh Kudus di masa antikris. Inilah yang luar biasa, saudara. Ketika engkau masuk, kalau diizinkan kita masuk ke masa itu, kita ini tidak sendirian. Roh Kudus loh menyertai kita. Dan saudara tahu nggak? Inilah yang dicari oleh orang-orang kudus sepanjang zaman. Dari zaman perjanjian lama sampai hari ini, bahkan sampai nanti. Bahwa yang mereka cari itu apa? Penyertaan Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus, saudaraku. Musa pernah berkata, waktu diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melewati padang gurun menuju Kanaan. Musa bilang begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Pernah baca ya ayat ini? Lalu ayat ini digubah oleh seorang seniman menjadi sebuah lagu. Coba kunci E. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Saudara, tahukah kerinduan orang percaya sepanjang zaman? Bukan dia minta dikasih berkat materi, berkat kekayaan. Enggak. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai Allah, yang dikejar apa? Disertai oleh Roh-Nya. Berjalan bersama Dia. Oleh karena itu Daud punya keberanian yang luar biasa. Baik menghadapi singa dan beruang, baik menghadapi Goliat, baik menghadapi musuh-musuh yang jumlahnya berlipat ganda. Karena apa? Dia tahu dia disertai oleh Roh Allah. Ada 5 hal, saya ulangi ya, ada 5 hal yang terjadi pada masa antikris. 1, ada yang diluputkan dari penganiayaan. 2, ada tempat yang tak terjangkau, tak tersentuh oleh antikris. 3, ada pemeliharaan ilahi di sana. 4, ada perlindungan ilahi terhadap wabah. 5, ada penyertaan Roh Kudus. Hey man, Anda nggak sendirian di sana. Dan jauh lebih dahsyat lagi, engkau disertai oleh Roh Allah. Yang Tuhan minta dari kita apa? Tetap setia, tetap setia. Itu aja. Saudara, dulu ketika saya baru mendengar tentang pengajaran akhir zaman, saya ini takut, saudara. Jadi mungkin sama seperti dokter itu. Saya waktu itu takut, aduh Tuhan, kalau bisa saya nggak masuk masa itu. Tapi seiring dengan perjalanan saya bersama Tuhan, di mana hari lepas hari saya mulai mengenal Tuhan lebih dalam. Saya mengalami kebaikannya, saya mengalami kesetiaannya, saya mengalami pertolongannya, saya mengalami Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Entah kenapa, ketakutan itu hilang, saudara. Bahkan kasih yang ada dalam hati saya mengalahkan ketakutan itu, saudaraku. Tahukah saudara, kasih itu bisa mengalahkan ketakutan? Tahu saudara? Ya, ada seorang ibu yang penakut, ibu wanita penakut, saudara. Takut, sama kecoa aja takut dia, lompat sana lompat sini. Tapi satu hari, anak satu-satunya sakit keras, dan anaknya ini perlu ginjal. Dan ketika diperiksa ginjal ibunya ini cocok, ibunya yang penakut ini bilang begini, tolong ambil ginjal saya, pindahkan, masukkan ke dalam tubuh anak saya, supaya anak saya hidup. Saudara, kasih itu mengalahkan ketakutan. Ada seorang hamba Tuhan, saya tahu hamba Tuhan ini kira-kira 15 tahun yang lalu, tapi kemarin tuh viral. Karena entah kenapa ya saya tahu pelayanannya luar biasa.
videonya dikirim ke banyak WhatsApp group ya, terutama WhatsApp group rohani Kristen, termasuk saya mendapatkannya, yaitu seorang bapak bernama Jim Allen Yost atau sering singkat Jim Yost. Jim Yost ini melayani di daerah pedalaman Papua, orang Amerika, istrinya orang Amerika, jadi betul-betul orang bule. Dan karena dia melayani di tempat yang terdalam, berulang kali dia ini hampir mati. Kenapa saudara? Karena suku yang dia layani itu kanibal. Kalau mereka berperang, mereka menang, maka suku yang dikalahkan itu bisa dimakan oleh mereka. Ya, dijadiin lalapan lah kira-kira begitu ya. Itu yang mereka buat. Dan Jim Yost masuk ke sana untuk memberitakan Injil, saudaraku. Mudah? Oh, berulang kali hampir mati. Bukan saja dia, anaknya pun juga berulang kali terancam nyawanya. Dia harus menderita. Coba kita lihat ya. Oke, tolong lampunya disiapkan. Ini pendek, saksiannya hanya 6 menit. Saya hanya bisa bicara tentang diri sendiri, bukan orang lain. Banyak tahu kami 45 tahun di Papua, dan tahun 77 waktu kami datang, saya dan istri baru nikah dan kami punya panggilan dalam hidup ini. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau orang lain bisa, silakan. Kami mau cari pelayanan yang orang lain tidak mau. Itu yang bawa kami ke Papua, Irian Jaya, dan ke suku yang paling terisolir, paling terkebelakang. Di daerah selatan, Merauke, tapi di tengah hutan, bukan dekat kota Merauke. Dan kami masuk dengan pesawat air, turun di sungai, dan mulai menyatu dengan satu masyarakat yang belum pernah ketemu orang dari luar. Kami yang pertama. Dan sesudah 1 bulan di sana, saya dapat hadiah di Papua. Namanya malaria. Setelah saudara datang ke Papua, pasti ada hadiah, pemberian malaria. Dan malaria di Papua bukan malaria ringan. Ini malaria paling ganas di dunia. Angkatan Laut dari Amerika sudah buat penelitian di seluruh dunia, dan mereka menemukan di Papua adalah malaria yang tidak selalu bisa diobatin dengan obat yang ada. Selalu mutasi baru. Dan saya dapat malaria, panas tinggi, menggigil, muntah, dievakuasi dengan pesawat air keluar kembali. 2 minggu lagi, malaria lagi. Dievakuasi keluar, sembuh kembali, malaria lagi. Setiap bulan malaria, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, malaria terus. Saya tanya Tuhan, kenapa saya dapat malaria? Apakah saya punya panggilan untuk sakit? Karena saudara, saya tidak punya teologi penderitaan. Saya punya teologi kemakmuran yang Amerika sudah bawa ke Indonesia, maaf. Tapi teologi penderitaan saya tidak punya. Saya harus belajar itu di Indonesia. Di mana saya percaya Tuhan adalah Jehovah Rafa yang mau menyembuhkan. Tapi kadang-kadang dalam hikmat dan pengetahuan dia sendiri, dia delay, dia tunda kesembuhan untuk maksud yang lebih mulia, di mana kita bisa mencerminkan Yesus kepada dunia di dalam penderitaan kita. Dan saya dapat malaria terus sampai tahun ketiga ada terobosan dan banyak orang bertobat di suku kami, sampai menjadi kegerakan 80% suku ini percaya Yesus. Beberapa tahun kemudian saya di satu rumah tradisional, kami duduk keliling api, bakar sagu, omong-omong. Dan ada satu bapak tanya saya, Jim, masih ingat tahun-tahun pertama waktu selalu sakit? Oh ya, saya ingat, tidak bisa lupa. Kami lihat Jim jatuh sakit, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Jatuh sakit lagi, dibawa keluar. Kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Ini mulai bicara kepada hati kami bahwa Jim bawa berita yang begitu penting. Kami harus dengar ini. Apakah saudara bisa tangkap ini? Tuhan pakai penderitaan dalam hidup saya sebagai persiapan bagi Injil di dalam hidup mereka. Dan kalau saya bisa
menderita supaya satu suku datang kepada Tuhan. Why not? Kenapa tidak? Beberapa tahun lalu, saya mulai kehilangan kemampuan lihat dengan mata kiri. Karena obat malaria itu keracunan. Dan kalau dimakan terus bertahun-tahun bisa bikin mata buta. Dan saya mulai buta mata kiri. Saya ke Houston Medical Center di Houston, Texas di Amerika. Mereka periksa di dalam, di luar, semua. Dan akhirnya saya dipanggil ke kantor dokter dan dia kasih lihat semua hasil penelitian. Dan dia bilang, matamu sudah rusak permanen. Ini kondisi tidak akan membaik, ini akan merosot. Dan mata yang lain akan ikut. Saya duduk santai. Oke dokter, terima kasih. Dia tegas. Apakah saudara mengerti ini tidak akan membaik? Ini akan memburuk. Oke, terima kasih. Saya bangkit berdiri, mau menuju ke pintu, mau keluar. Dia stop saya, dia cegah saya di pintu. Dia dengan suara keras paling terakhir. Dan saya tidak bisa jamin kalau saudara kembali ke Papua dan dapat malaria satu kali lagi, bisa buta total. Terima kasih dokter. Saya tahu dari dunia medis tidak ada penjelasan kenapa saya bisa melihat. Tapi Tuhan beri kasih karunia cukup 1 hari demi 1 hari bagi saya. Itu cukup. Dan kalau saya bisa kehilangan mata karena satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Kami punya 3 anak perempuan yang lahir besar di hutan Papua. Ya, cukup. Baik, saudara. Saya kira itu berbicara cukup jelas ya kepada kita. Ketika seseorang mengasihi Tuhan, bahkan dia rela menderita untuk Tuhan. Bukan lagi sebuah pertanyaan, apakah saya masuk masa antikris atau tidak. Bagi dia sudah bukan lagi masalah, saudaraku. Satu hari ketika Paulus, karena tuntunan Roh Kudus, harus pergi ke Yerusalem. Dia berjalan dan dalam perjalanannya, dia diberi pendengaran oleh Roh Kudus. Roh Kudus berbicara bahwa ketika engkau akan masuk dan tiba di kota Yerusalem, engkau akan diikat, engkau akan dianiaya, dan engkau akan dipenjara. Saudara tahu apa kata Paulus? Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ini adalah ucapan Paulus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil, kasih karunia Allah. Dia bilang, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Salah satu tanda yang sejati bagi orang yang sungguh mencintai Kristus. Dia bahkan rela menderita bagi Yesus. Kunci E. Mari kita nyanyikan lagu ini, saudaraku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Mari jadikan ini doamu kepada Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu,
Bapa di surga, kami bersyukur firman sudah disampaikan dan Roh Kudus sudah menjamah hati kami. Yes. Yes, Lord. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Thank you, Lord. Kami mengasihi-Mu. Yang kami perlu adalah Engkau menyertai kami, memegang tangan kami, kemanapun kami bawa. Engkau membawa kami akan ikut Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kasih-Mu terlalu besar buat kami Tuhan. Terlalu besar. Terima kasih Tuhan. Cukup kasih karunia-Mu buat kami. Cukup Tuhan. Yes, Lord. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Bukti pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Amin. Mari hamba-hamba Tuhan bisa membagikan anggur dan roti. Bagi saudara yang sudah menerima anggur dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Haleluya. Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat perjamuan kudus, buat firman yang telah disampaikan. Mari terus berkaryalah dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Saya akan bacakan pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar terlebih dahulu di grup Telegram seperti biasa. Ibadah online akan diakses melalui YouTube sekitar pukul 2 siang dan linknya diinformasikan juga melalui grup Telegram. Mari kita senantiasa membangun hubungan misbah. Ajak setiap anggota keluarga untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan doa malam yang sedianya akan dilakukan setiap Rabu pukul 7 malam, sementara ditiadakan oleh karena ada training Healing on the Street yang akan diadakan mulai Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, angkatan ke-18. Dan mari kita berdoa buat persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat keuangan yang Kau curahkan pada setiap kami. Ajar setiap kami Tuhan mengelola keuangan itu dengan hati yang bijak. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau menabur, memberi dengan hati yang sukacita untuk kemuliaan-Mu. Amin. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan yang masih Engkau beri. Makasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, Kau singkapkan rahasia tentang akhir zaman. Makasih Tuhan, terlebih-lebih Engkau yang memberi kesempatan Tuhan. Setiap kami Tuhan, menyiapkan segala sesuatunya. Bila Engkau izinkan kami masuk di titik itu, di masa itu Tuhan. Kami boleh mempersiapkan hati kami, hidup kami,
agar kami hidup benar dan kudus di hadapan-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Pak Hari. Tuhan pakai beliau lebih lagi Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam pengembalaannya, Engkau tuntun, Engkau sertai dengan roh-Mu Tuhan. Kami minta hati hamba, hati Bapa melekat pada hidupnya. Memimpin setiap umat-Mu, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Menjadi serupa seperti gambaran-Mu Tuhan. Makasih Bapa, berkati istri dan anak-anak beliau. Kami minta berkat-Mu untuk seluruh umat-Mu GPI Hub, seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kami minta Tuhan, pakai hidup kami, pakai hati kami Tuhan, jadi saluran kasih Tuhan, jadi saluran kebenaran, hingga hidup kami Tuhan oleh kasih karunia-Mu, oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, oleh hikmat-Mu Tuhan, kemampuan-Mu. Hidup kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan, dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Makasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami berdiri buat bangsa ini Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu dicurahkan berlimpah-limpah atas Indonesia. Hujani bangsa Indonesia dengan hujan pertobatan dan keselamatan yang daripada-Mu. Jadikan Indonesia kuat, tangguh, sembuh. Makasih Bapa. Landa bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami minta hikmat kebijaksanaan ilahi dalam setiap pengambilan keputusannya. Agar setiap keputusan yang diambil, keputusan yang benar dan tepat untuk seluruh kesejahteraan anak bangsa. Makasih Tuhan. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Bapa kita di surga dan angkatlah kedua tangan-Mu. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Mu yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan-Mu untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan